Kalau kita mau ke Masjidil Aqsa, pintu masuknya itu 2 negara. Dari negara Jordan sama dari negara Mesir. Kalau mau ke Palestina hari ini, nggak semua yang sudah berangkat itu bisa masuk gitu. Makanya kita suka ngasih tahu, kalau nanti ternyata visanya nggak keluar, kalau nanti ternyata nggak boleh masuk, sudah siap mentalnya. Yuk dengerin Rabbani School Podcast, penuh cerita gak pernah bosenin. Ngobrol santai banyak inspirasi, tapi yang pasti bakal bikin hari lebih make it easy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rabbani School Podcast. Gitu. Ini tuh sudah episode kedua ya. Di episode pertama kita sudah bahas tentang Palestine Day dan kenapa sekolah kita memperingatinya. Nah, hari ini kita akan masuk ke topik yang sangat penting, yaitu mengenal Masjidil Aqsa. Banyak yang sudah sering dengar tentang Masjidil Aqsa, tapi belum benar-benar mengenal tentang masjid yang istimewa ini. Dan hari ini kita akan belajar bersama Ustadz Nur. Iya betul. Oh, ini salah di skripnya. Bersama Ustadz bersama Ustadz Nur Ihsan Jundallah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah berkenan untuk hadir di acara podcast ini. Alhamdulillah, sama-sama Yuma. Ustadz sehat? Alhamdulillah, Yuma sehat. Alhamdulillah. Ustadz, langsung aja ini kita ke pertanyaan pertama ya. Ya. Nah, sebagai pembuka, boleh dijelaskan kepada kita tentang hadis yang menyebutkan tentang 3 masjid yang dianjurkan untuk dikunjungi oleh umat Islam. Ya. Dan apa makna dari penyebutan Masjidil Aqsa dalam hadis tersebut? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi redaksi hadisnya itu bahasa Arabnya begini. La tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Jadi tidak dipaksakan rihlah. Rihlah itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia memang jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya beda dengan safar. Safar itu terjemahannya juga pergi perjalanan jauh gitu. Tapi kalau rihlah itu perjalanan jauh, bawa koper yang besar, bawa bekal yang banyak, sampai kalau zaman dulu ontaknya itu penuh. Kan zaman dulu naik ontak. Orang bakal tahu dia mau perjalanan jauh dilihat dari bagasi di ontanya yang banyak, dan ontanya bukan cuma satu, jadi konvoy ontanya gitu. Itu namanya rihlah. Nah, bentuk pluralnya rihal. Kalau pergi nggak pakai bekal, namanya bukan rihlah. Misalnya mau pergi ke Jakarta naik wush, cuman bawa tas kecil, lah bukan rihlah itu namanya. Itu namanya dho'an. Dho'ain nun. Yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum. Komuter lah kalau bahasa kita begitu ya. Nah, kalau safar itu perjalanan yang jaraknya ya bisa disebut 86 km, tapi nggak harus bawa bekal yang banyak. Itu namanya safar. Jadi yang disebut rihlah itu bekalnya banyak, bagasinya penuh, perjalanannya jauh. Itu namanya rihlah. Jadi jangan maksain diri untuk rihlah kecuali ke 3 masjid. 1 Masjidil Haram, 2 Masjidil Aqsa, 3 Masjid Nabawi gitu. Nah, kenapa ada Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa ini masjid yang sangat banyak keutamaannya. Mungkin kita harus bahas tersendiri ya tentang keutamaan Masjidil Aqsa. Spesial episode tentang keutamaan Masjidil Aqsa. Tapi disebut sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa karena 3 masjid ini 3 tanah suci umat Islam. Jadi kedudukannya sama, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kalau kita cinta ke Masjidil Haram karena ada Ka'bahnya, kita juga harus cinta ke Masjidil Aqsa-nya. Itu hikmah kenapa ada Masjidil Aqsa di tengah-tengah Masjid Haram sama Masjid Nabawi. Begitu ya, Pak. Baik Ustadz. Selanjutnya, banyak dari kita yang sering mendengar nama Masjidil Aqsa,
tapi belum memiliki gambaran yang jelas tentang lokasi Masjidil Aqsa, Ustadz. Sebenarnya Masjidil Aqsa itu berada di mana? Dan kalau kita bandingkan dari Indonesia, misalkan dari kota Bandung, berapa perkiraan gitu jaraknya? Masjidil Aqsa itu ada di Palestina. Dan Palestina sekarang lagi dijajah sama Israel. Sampai akhirnya Palestina itu terbagi jadi 2 bagian. Satu di bagian timur, namanya Gaza, jalur Gaza. Dan jalur Gaza itu nggak luas-luas banget kok, kecil. Bahkan lebih luas kota Bandung dibanding jalur Gaza. Penduduknya cuma sekitar 2 jutaan. Oh, dikit banget ya, Mas. Sangat sedikit, sangat kecil. Dan satu lagi di wilayah timur, walaupun disebutnya tepi barat. Jadi di mana Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa bukan di Gaza, tapi di tepi barat. Dan antara Gaza sama tepi barat itu tengah-tengahnya ada Israel, atau kita nyebutnya Palestina yang terjajah lah begitu ya. Palestina yang terjajah. Jadi orang Gaza kalau mau ke Masjidil Aqsa juga nggak gampang. Soalnya harus melewati jalur itu dulu ya? Betul, harus ngelewatin Israel dulu. Sama orang yang dari Masjidil Aqsa, misalnya mau nolong yang ada di Gaza, itu juga nggak gampang gitu. Bahkan kadang jalurnya harus muter keluar negara dulu, harus ke Mesir dan seterusnya lah. Nanti bisa dilihat di peta ya, di mana Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, di mana posisi Gaza gitu. Jadi kalau jarak kalau lihat di Google Maps, nanti teman-teman bisa lihat itu memang lebih dari 10.000 kilometer. 11.000 lah, 11.000 kilometer kalau kita ngikutin jalur jalan kaki gitu. Tapi kalau kita tarik garis lurus dari Bandung ke Masjidil Aqsa, dari SMP KLP ke Masjidil Aqsa sekitar 8.000 kilometer kalau ditarik garis lurus. Jadi memang jauh jaraknya, tapi dekat di hati kita semua. Worth it juga kalau misalkan ke sana. Betul, sangat worth it karena disebut sama Nabi tadi ya. Worth it kalau ke Masjidil Haram, worth it kalau kita ke Masjid Nabawi, worth it kalau kita ke Masjidil Aqsa. Sama worth it-nya di 3 masjid Nabi ini. Gitu Yuma. Ustadz, jika suatu saat nanti Palestina jadi pusat peradaban dunia, Masya Allah. Saya dari Bandung mau berkunjung ke Masjidil Aqsa. Amin. Amin, amin. Itu bagaimana caranya Ustadz? Lewat negara apa gitu? Mungkin kalau nanti bakal lebih mudah, mungkin ya. Jadi bisa langsung landing di Palestina. Amin. Kalau nanti. Jadi bandaranya langsung bandara Palestina, yang nyambutnya orang Palestina, visanya dikeluarkan sama negara Palestina, dan khusus untuk negara Indonesia tanpa visa. Bisa begitu. Mudah-mudahan kalau sudah jadi negeri yang merdeka Palestinanya gitu ya. Tapi kalau hari ini kalau mau ke Palestina, kita cuma bisa lewat jalur 2 negara. Palestinanya maksudnya Masjidil Aqsa ya, karena tadi kita bilang Palestina ada 2. Satu di Gaza, satu di tepi barat namanya gitu. Kalau kita mau ke Masjidil Aqsa, pintu masuknya itu 2 negara. Dari negara Jordan sama dari negara Mesir gitu. Memang kalau jarak lebih dekat dari Jordan. Kalau jarak lebih dekat dari Jordan, dan mayoritas juga banyak yang masuk dari negara Jordan. Jadi take off dari Jakarta, landing di Jordan, nanti dari bandara Jordan naik bis ke perbatasan Jordan, terus kita masuk ke perbatasan Israel, begitu ya, atau Palestina yang terjajah. Nanti setelah itu kita naik bis lagi masuk ke Masjidil Aqsa-nya. Itu kalau dari Jordan. Kalau mau dari Mesir, kita landing di Kairo. Nanti dari Kairo kita naik bis, dan ini agak lama. Dari Kairo sampai ke Teluk Aqobah itu bisa sampai 6 jam karena lewat padang pasir, lewat Laut Merah gitu. Jauh perjalanannya 6 jam, dan akhirnya biasanya banyak yang nginep di daerah Teluk Aqobah sebelum besoknya masuk ke Palestina dari selatan. Jadi kalau dari Jordan dari timur, kalau dari Mesir itu dari selatan gitu. Biasanya sih banyak travel yang
sekalian kalau mau ke Palestina, Mesir, masuk Palestina, keluar dari Jordan, nanti pulang ke Indonesia dari Jordan. Banyaknya yang kayak gitu. Jadi dari Indonesia umroh dulu ke Mekah, dari Mekah ke Mesir, dari Mesir ke Palestina, dari Mesir ke Jordan, dari Jordan pulang lagi ke Indonesia. Gitu. Step by stepnya tuh capek ya Ustadz? Panjang Pasti. memang. Itulah yang disebut dengan rihlah tadi kata Nabi. Jadi rihlah itu perjalanan panjang, bekalnya harus banyak, dan waktu tempuhnya juga lama. Namanya rihlah. Jadi memang harus siap fisik dan vesak. Ya. Ustadz, kami juga ingin tahu nih, kalau Ya. misalkan lingkungan di sekitar kompleks Al-Aqsa itu gimana Ustadz? Ya, jadi yang namanya Masjidil Aqsa itu teman-teman bukan cuma yang kubah warna kuning. Jadi Masjidil Aqsa itu komplek yang besar. Nanti kalau ada di peta, yang dibatasi dinding kotak itu komplek Masjidil Aqsa. Dan itu besar sekali. Dan isinya bukan cuma masjid. Ya, halamannya luas, juga ada wilayah-wilayah yang lain yang itu masuk dalam sebutan Masjidil Aqsa. Memang tidak sekecil yang kita bayangkan ya. Tempat sholatnya memang ada masjidnya, tapi yang disebut Masjidil Aqsa itu komplek. Mungkin kalau di Bandung seperti mirip seperti Masjid Pusdai. Yuma pernah ke Pusdai? Pernah. Nah, seperti itulah gitu ya. Tempat sholatnya memang ada di sana. Tapi komplek Pusdai itu sampai ke belakang ada halaman-halaman luasnya. Nah, Masjidil Aqsa mirip kayak gitulah kurang lebih gitu. Kalau misalkan untuk kubah masjidnya tuh emang benar kuning Ustadz? Betul. Jadi disebutnya Qubatus Sokhroh. Kubah yang warna kuning. Dia posisinya ada di tengah. Dan kalau sekarang biasanya itu dipakai buat ibu-ibu perempuan untuk sholat. Karena posisinya ada di belakang. Yang bagian depan itu yang kubahnya warna biru. Nah, posisi imam ada di situ. Gitu. Posisi imam ada di situ. Dan Masjid Kubah biru ataupun Masjid Kubah kuning itu semuanya komplek Masjidil Aqsa. Kayak gitu. Aku dengar-dengar Ustadz pernah ke Palestina gitu Ustadz. Pernah, alhamdulillah. Itu suasana di Palestina tuh sebenarnya gimana sih Ustadz? Dulu terakhir ke sana tahun 2019. Masih COVID, belum bukan ya? Sebelum ada sebelum COVID. COVID itu Februari 2020 kalau nggak salah. Nah, jadi situasinya masih kondusif, masih aman. Memang banyak yang gagal masuk. Waktu itu lagi bimbing jamaah umroh, lanjut ke Palestina lewat Mesir. Ada sekitar 11 orang yang nggak bisa masuk. Karena apa Ustadz? Nah itu, alasannya nggak dikasih tahu. Jadi pas kita konfirmasi, ini kenapa nggak bisa masuk? No comment. Pokoknya 11 orang ini nggak bisa masuk. Nah yang nggak bisa masuk ini akhirnya mereka dibawa pulang lagi ke Bandara Kairo, diterbangkan dari Kairo langsung ke Jordan, nunggu kita yang dari Palestina datang ke Jordan. Gitu. Makanya sayang banget betul. Memang sering gambling kalau mau ke Palestina hari ini. Nggak semua yang sudah berangkat itu bisa masuk gitu. Makanya kita suka ngasih tahu kalau nanti ternyata visanya nggak keluar, kalau nanti ternyata nggak boleh masuk, sudah siap mentalnya gitu ya, nggak kaget, wah kecewa dan seterusnya. Semuanya udah ikhlas. Udah ikhlas, sudah ridho begitu. Itu yang terakhir. Nah awal-awal pernah saya juga mau pergi, sudah di jalan. Hampir mau masuk ke Bandara Soekarno-Hatta, tapi karena visanya nggak keluar, akhirnya balik lagi ke Bandung. Gitu daripada jauh, gitu. Mendingan pulang lagi ke Indonesia. Jadi kalau apakah karena namanya nggak juga, gitu. Apa karena namanya ada Jundullohnya, gitu. Jundulloh nggak juga, karena terakhir 2019 bisa masuk. Gitu. Yang namanya biasa, yang namanya nama umum Indonesia banget juga ada yang nggak bisa masuk. Jadi belum jelas gitu jawab. Betul, nggak jelas alasannya apa, karena suka-suka mereka random gitu. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Akhirnya ya masuk, alhamdulillah. Nggak masuk ya sudah begitu. Yang jelas nanti kalau Palestina sudah merdeka,
kejadian kayak gitu nggak ada lagi insya Allah gitu. Anda Muslim dari Indonesia bebas visa, bahkan tiket gratis. Mudah-mudahan bisa begitu. Yuma juga insya Allah bisa sholat di Masjidil Aqsa. Amin. Ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman juga yang mau gitu punya pengalaman ke Palestina, bisa nih dijadiin apa sih? Cita-cita. Iya, cita-cita. Cita-cita. Nah, Masya Allah, terima kasih Ustadz Sama-sama, atas jawaban-jawaban yang tadi. Ini udah menjawab banget. Dan penjelasan materinya luar biasa jelas. Alhamdulillah. Penjelasan hari ini membuat kami semakin memahami keutamaan Masjidil Aqsa dan gambaran lengkap mengenai lokasi dan bangunan-bangunannya. Mudah-mudahan suatu saat kita semua ada kesempatan untuk bisa berkunjung ke sana. Sebelum kita akhiri, mohon Ustadz untuk menyampaikan pesan singkat kepada para teman-teman yang sedang menonton ini. Ya, teman-teman, mudah-mudahan kalau hari ini kita cuma bisa cerita, besok-besok mudah-mudahan kita bisa ke sana, kita bisa sholat berjamaah bareng, kita bisa keliling-keliling di Masjidil Aqsa, dan mudah-mudahan kita doakan Palestina segera merdeka, ya, karena Palestina dulu termasuk yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan segera merdeka. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung acara ini. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan sampai detik terakhir ini. See you on the next chapter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dengerin Robbani School Podcast.